Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah, bagi Sobat Anggur, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman saya seputar dunia anggur ya teman-teman. Nah, ini adalah varian anggur yang saya miliki, yang saya tanam. Ini ada varian akademik teman-teman. Nah, untuk varian akademik ini sudah batangnya cukup besar ya. Ini kurang lebih 2 tahunan. Jadi sebelumnya untuk indukan pembuatan bibit, tetapi untuk saat ini akan kita rubah, dan sebelumnya memang untuk bank enter saja ya, dan tidak memiliki konsep dari awal. Nah, untuk saat ini kita akan rubah menjadi konsep percabangan. Nah, ini adalah kesalahan dari awal ya, jika teman-teman memang ingin menanam anggur tetapi tidak terkonsep. Seperti saya ini sebelumnya full di para-para, jadi batangnya bisa sampai lebih 2 meter, 3 meter, dan itu akan bertemu dengan varian yang lain, jadi tercampur ya. Jadi per kotak ini atau per bagian ini dia itu bisa tercampur dengan varian yang lain. Karena apa? Tidak terkonsep, dan cabangnya sampai jauh bertemu dengan varian yang lain. Nah, kita mulai dari awal untuk berbagi saja atau berbagi pengalaman saja kepada teman-teman. Jadi lebih baik dari awal tanam teman-teman bisa mengonsepnya ya. Jadi tidak seperti saya ini sudah besar seperti ini baru kita akan buat konsep percabangan. Nah, saya akan buat duri ikan. Jadi ke samping ini untuk lebarnya 2 meter, ini panjangnya 3 meter. Jadi saya akan buat primernya ini, sekundernya di 2 meter, lalu untuk tersiernya ke 3 meter ke sana. Nah, ini sudah saya potong ya, kurang lebih 1 bulanan, dan sudah tumbuh tunas-tunas baru. Ini tanpa pemakaian Dormek, jadi secara alami. Pohon akademik ini saya potong seluruhnya. Jadi sebelumnya rimbun, dia tidak terkonsep dan rimbun di para-para yang saya miliki ini, yang saya buat, dan batangnya kemana-mana. Ini kita sisakan satu dari bawah, ini ke atas sisakan satu seperti ini. Nah, ini kita mendapatkan batang yang muda satu, tetapi kita juga sebelumnya pangkas beberapa batang yang besar teman-teman. Ini di sini saya pangkas. Ini sebelumnya batang besar, kita buangi semua, kita sisakan satu sebagai batang sekunder. Nah, ini hanya istilah saja ya, agar teman-teman mudah untuk memahami. Untuk kesininya batangnya sekunder, dan untuk buahnya di batang tersier. Nah, ini kita bentuk. Ternyata setelah kita pangkas semuanya, kita sisakan batang sekunder ini, batang satu ini, ternyata malah dia tumbuh serentak seluruhnya di bagian batang primernya teman-teman. Nah, ini berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin mengonsep dari awal tanaman anggur teman-teman yang sudah besar seperti yang saya miliki ini. Jadi kita harus tega ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin memulai kembali percabangannya, kita harus tega. Tunas-tunas yang tidak diperlukan seperti ini kita harus buang teman-teman. Iya, walaupun tunas-tunasnya seperti ini, figur-figur, kita harus buang teman-teman. Dengan cara apa? Kita simpel saja, kita bisa menggunakan tangan seperti ini. Jadi teman-teman bisa untuk menekan seperti ini ya. Ini sudah terbuang. Nah, ini yang kita buangi yaitu batang primernya saja. Nah, ini dia tumbuh sampai bawah, sampai menyentuh tanah atau di atas sambungan. Ini menggunakan rostok lokal ya. Jadi ini kita buangi semua, kita harus tega. Yang kita sisakan pada bagian atas saja yang kita ingin konsep untuk pembuahan di batang tersiernya. Jadi ini kita buang. Teman-teman wajib untuk membuang semuanya di batang primer. Yang kita sisakan ialah batang yang tumbuh di sekundernya untuk calon tersier. Nah, untuk primer ini kita buang semua. Jadi memang pohon anggur walaupun mata butnya sudah tidak terlihat seperti ini ya teman-teman. Jadi memang pada ros-ros ini walaupun dia tidak terlihat, suatu ketika saat dipotong seluruhnya atau pruning,
pruning massal, dia bisa tumbuh di setiap batangnya. Nah ini seperti ini ya, dia sangat rimbun. Kita gunakan tangan saja, kita buangi. Nah ya teman-teman, ini ada sebagian ini keluar bunga ya, walaupun sepertinya PHP atau kemungkinan juga bisa jadi ya teman-teman, tapi kalau terlihat dari umur pohonnya ini bisa menjadi buah. Tapi kita harus tega teman-teman, kita tidak membutuhkan buahnya. Yang terpenting dari awal ini kita memerlukan percabangan terlebih dahulu. Nah ini batangnya sangat subur ya, ini juga mengeluarkan calon-calon buah, terlihat ya teman-teman, seperti ini. Ini calon buah yang muncul teman-teman pada bagian tunas-tunas yang aktif, yang tumbuh di batang primernya. Kita harus buang semuanya. Walaupun dia mengeluarkan bunga, kita tidak memerlukan ya, karena konsep kita dari awal ialah fokus ke bagian atas, yaitu di batang yang kita ingin percabangan, kita ingin cabangkan ya, atau kita ingin konsep percabangan duri ikan. Nah saya akan mengonsep duri ikan ini sebagian pada keluar teman-teman. Ini calon-calon yang akan keluar, walaupun sebagian terlihat PHP ya. Ini kita buangi seluruhnya seperti ini, seperti ini. Kita tidak usah menunggu ini, walaupun keluar bunga menunggu jadi buah, tidak usah teman-teman. Nah ini yang terpenting teman-teman, ini batang primernya ini sudah kita bersihkan dari tunas-tunas. Nah seperti itu kita bersihkan. Nah batang yang kita bengkokkan menjadi sekunder ini kita juga harus seleksi teman-teman. Jadi ini yang tumbuh, ini tidak apa-apa kita buat. Lalu untuk tumbuh yang bagian sana, karena duri ikannya hanya setengahnya sini ya, kita buang saja, kita buang. Dan yang rimbun seperti ini terlalu rimbun ya, atau terlalu banyak, kita sisakan satu. Dipilih dari apa? Dari yang paling vigor teman-teman. Jika tidak terlalu vigor, tidak berguna, kita buang. Nah ini kita buang, kita sisakan yang paling besar. Nah kita sisakan yang paling atas. Nah ini juga dia mengeluarkan bunga ya. Ini calon bunga atau brokoli yang muncul, kita buangi. Kita sisakan satu saja. Nah, ini kita buang seluruhnya. Nah ini juga, ini bekas batang, kita sisakan satu yang paling vigor. Jadi intinya jika banyak tunas yang tumbuh, kita sisakan satu yang paling besar. Ya ini seperti ini ya. Ini. Nah ini bagian yang ini kita buang saja. Ini juga tumbuh bunga. Nah ini kita yang sudah panjang seperti ini, kita tinggal arahkan saja sesuai keinginan. Nantinya batang itu akan terus tumbuh. Nah ini kita tunggu besar, kita akan melanjarkan tanaman tersebut, atau kita tidurkan di para yang kita buat. Nantinya ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah ini teman-teman berbagi pengalaman terkait anggur. Jadinya sebelumnya tidak terkonsep, kita ingin buat konsep dan akan terus update bagi teman-teman. Jadi berbagi pengalaman seputar anggur, apakah nantinya anggur yang kita miliki tidak terkonsep, kita telat untuk mengonsepnya dari awal, apakah tetap bisa bagus dan sesuai harapan, atau nantinya bagaimana. Saya akan terus update perkembangan dari varian akademik ini yang saya akan konsep walaupun pohonnya sudah tua ya, atau sudah menjadi kayu seperti ini. Atau nantinya kita jika tidak tumbuh, ini kan sebagian tidak ada yang tumbuh di bagian batang yang kita inginkan, kita akan olesi Dormek teman-teman. Jadi terus simak update terbarunya perkembangan dari pohon anggur ini, berbagai edukasi saja. Yang terpenting dari awal teman-teman bisa mengonsepnya, karena dari perawatannya lebih mudah, yaitu dari perawatan semprot ya, hamanya lebih mudah, saya lihat lebih mudah dari penanggulangan hama. Yang kedua dari pembuahannya, yang pasti pembuahannya lebih mudah dan buahnya lebih rapi untuk dilihat.
Jika batangnya terlalu rimbun dan tidak terkonsep, nantinya batang dari varian lain akan bertemu dengan varian ini, dan nantinya kita tidak tahu varian mana yang siap untuk dibuahkan. Jadi kita kelupaan untuk varian tersebut kita potong, jadi sebagian di sana buah tetapi batang varian lain sampai sini kita tidak tahu itu varian yang siap dibuahkan. Jadi terlalu repot untuk penanganannya ya, baik itu perawatan dan pembuahan. Jadi kita ini konsepnya kita rubah dari sebelumnya memang Bang Entres untuk dia subur saja, kita konsep untuk percabangan duri ikan atau tulang ikan. Terus simak videonya, kita akan update terus perkembangan dari anggur akademik ini teman-teman. Bila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Nantinya kita next video kita update terbarunya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan.